mengorganize desain daripada satu organisasi. Nah, bagaimana kita mencontohi Rasulullah sebagai pemimpin, bagaimana kita mencontohi Khulafaur sebagai pemimpin, bagaimana kita juga mencontohi para ulama sebagai pemimpin. Nah, jadikan pemimpin ini pemimpin yang mampu menaungi kawan-kawan kita, mampu memberikan tempat untuk teman-teman kita bergabung kepada satu manajemen atau organisasi yang kita sedang lakukan saat ini. Nah, itu disebut dengan leading. Maka dalam leading ini, kepemimpinan itu mencorakkan atau kepemimpinan itu menjadi figur utama yang mampu membawa teman-teman yang lain ke dalam kesuksesan. Kalau tadinya ingin membuka misalkan satu misalnya pengajian, misalnya kan pengajian setiap malam Jumat. Nah, matlamat dari pengajian itu akhirnya apa? Apakah dapat membuat teman-teman dapat mengambil hikmah daripada pengajian itu, atau mungkin dapat membuka mata minda teman-teman untuk belajar Al-Quran, gitu kan? Nah, matlamatnya apa? Seperti itu. Nah, penting di sini juga sebagai leader itu mempunyai kekuatan dalam decision maker, mengambil keputusan. Jadi kalau Ibu Rizky Abdullah mengambil keputusan untuk berehat sebentar, gitu kan, memberikan peluang kepada yang lain untuk menjadi pengetua, itu satu hal yang baik. Itu satu hal yang mana memberikan peluang dalam artian sama-sama maju, gitu kan. Nah, contoh leadership yang baik, yang bijaksana, itu bisa dicontohi. Nah, dari sebuah figur seorang leader, nah itu akan mencerminkan anak buahnya, ya kan? Dalam artian mencerminkan anggotanya. Lalu bagaimana membangun komunikasi antara leader dan bawahan, antara bawahan dan bawahan, antara bawahan dan atasan. Nah, ini penting. Komunikasi ini penting sekali di dalam satu organisasi. Organisasi itu dapat bisa mencapai satu tujuan apabila komunikasinya searah. Apabila komunikasinya berjalan dengan baik, ya. Nah, ini penting juga, teamwork, ya. Teamwork ini dalam artian satu grup untuk apa itu namanya teamwork, ya? Grup, ya, dalam, ya, untuk misalkan di dalam organisasi nasyider berapa misalkan yang dimasukkan di dalam satu organisasi ini semuanya. Ada misalnya 10 misalkannya. Nah, 10 ini harus ikut serta semuanya. Itulah yang disebut dengan teamwork. Di dalam teamwork ini juga semua harus bekerja sama. Ya, harus bekerja sama, harus saling membantu, harus saling meringankan di antara satu dan yang lainnya. Karena di dalam satu organisasi, kalau tidak mempunyai teamwork, itu kalau bekerja sendiri, orang main bola itu kalau sendiri aja mau ngegolnya nggak bisa itu. Ya kan, ya, apa musim orang main bola kan gitu ya. Jadi kalau orang main bola mau masuk ke gawangnya itu nggak bisa sendiri dia harus share dia bola itu. Jadi bola itu ke depan, ke belakang, ke samping, tap masuk gitu ya. Nggak bisa dia sendirian dari awal dia lari dari gawang pertama sampai gawang akhir itu ngos-ngosan Payah, mati bisa. payah. Pingsan di tengah Iya, jalan iya, ya. payah. Akhirnya kalau organisasi dilakukan hanya sendiri, maka tidak akan berhasil. Diletakkan di sini sebagai motivasi. Loh, kok Ibu Nola ya, Ustazah Nola yang masuk motivasi? Nggak apa-apa, undang siapa saja boleh, gitu kan. Jadi di dalam satu organisasi itu memang memerlukan satu motivasi. Motivasi bisa dari intern dan juga bisa dari eksternal, dari orang luar. Saya pikir secara praktikalnya memang gitu ya, nasyider ya. Dia menghadirkan saya sebagai motivasi, dan motivasi bagian daripada organize ya.
organisasi. Sehingga penting ada kalanya diadakan satu ruang kelas, kalau nanti boleh dipertemukan, dipanggil untuk siapa yang menjadi motivasi. Disusun nanti apa yang akan dirancang gitu. Nah, misalkan kalau misalkan dipanggil siapa saja boleh gitu yang untuk menjadi motivator dalam sesuatu itu harus ada gitu, harus misalkan 3 bulan sekali kah gitu kan. Motivasi dalam belajar komputer misalkan begitu ya, atau bagaimana membuat flyer, atau bagaimana ikut Zoom, bagaimana semuanya itu bisa dilakukan dan menghadirkan orang-orang yang mampu untuk memberikan motivasi-motivasi tersebut sekalian untuk mengajarkan. Kalau sekarang mungkin kita dalam bentuk teori saja. Tapi kalau misalnya ada ruangan kelas, itu kita bisa sekalian juga mengajarkan, sekalian memotivasi juga. Itu sangat penting sekali. Jadi di dalam kepengurusan itu, maka harus ada motivasinya. Dan motivasi itu bagian daripada organizing. Terakhir adalah controlling. Nah, controlling juga penting. Kenapa controlling ini penting? Karena dia adalah satu proses, satu evaluasi. Baik para grup nasyider yang sangat-sangat saya sayangi malam ini, berbicara tentang manajemen ini sebenarnya masuk dalam mata kuliah yang 3 SKS. Kalau 3 SKS itu tidak cukup 1 jam, ya kan? Harus 2 bulan atau 2 bulan setengah setiap minggu sekali. 1 minggunya 1,5 jam atau 2 jam. Jadi Ustazah Nurul malam ini hanya memberikan poin daripada fungsi manajemen itu sendiri saja. Kalau kita elaborate-kan, lebih banyak lagi yang harus kita dapat kaji dari satu kepengurusan itu. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Selain daripada controlling strategic, kita juga harus mempunyai controlling strategic human resource. Nah, ini penting. Apa human resource-nya? Ibu Rizky Abdullah, ini kan setelah jadi ketua, sekarang jadi anggota ya? Ya, betul. Ya. Baik, kita penasehat ini? Bukan, pakai anggota. Oh, seharusnya penasehat. Ya, karena udah ketua jangan diturunkan ya. Belum sampai ke situ ilmu saya. Jadi kalau misalkan pembina, misalkan guru Mekong, gitu ya, pembina guru Mekong. Jadi pengetua yang sudah tidak lagi menjabat di organisasi ini dijadikan sebagai penasehat. Nah, di dalam satu organisasi ini juga kepengurusan ini nanti untuk Ibu Sansa penting adanya mengetahui bakat-bakat daripada anggota masing-masing. Ya kan? Nah, bagaimana bakat-bakat dari anggota masing-masing ini dapat diberdayakan di dalam satu organisasi. Maka dengan pemberdayaan anggota-anggota yang ada, yang Masya Allah saya yakin setiap masing-masing kita di sini mempunyai skill. Kita semua don't look the person by its cover. Kita tidak bisa, saya tidak mengenal beliau, terus saya ngejudge atau menghakimi beliau tidak tahu apa-apa. Ternyata beliau lebih layak gitu ya. Nah, mungkin ada kawan-kawan yang lain mampu di bidang bahasa, misalkan ya, karena dia sudah bekerja lama di Singapura dan majikan mereka orang asing, bahasanya, slangnya, gitu mantap sekali gitu kan. Nah, bagi kita yang baru pemula bisa belajar, ya kan? Bisa belajar dari kawan yang mempunyai skill bahasa dalam penggunaan bahasa asing yang sangat baik. Ya gitu kan. Nah, mungkin bagi teman-teman yang paham tentang pembacaan Al-Quran dengan tartil, bisa memberi satu manfaat dan satu motivasi kepada kawan-kawan yang lain untuk dapat juga belajar Al-Quran dengan bacaan yang tartil. Dan tentunya dengan nasyider, gabungan nasyider, kita tahu bahwasanya ada banyak rancangan-rancangan. Nah, dalam rancangan-rancangan nasyider ini dapat diwujudkan melalui rencana strategi.